Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa, para teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita selalu sehat walafiat sesuai dengan yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kami akan membahas tentang bagaimana tata cara sholat orang yang mengalami istihadah atau yang memiliki penyakit anyang-anyangan atau salisil baul namanya, seperti itu. Tidak ada halangan untuk meninggalkan sholat seperti itu. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat seperti itu. Nah, di sini ya dijelaskan di dalam kitab Taqriratus Sadidah halaman 171. Al-khutwatul lati tattakhiduha al-mustahadatu ila idza aradatis sholatu. Idza aradatis sholata. Langkah-langkah yang dilakukan bagi orang yang istihadah apabila hendak melaksanakan sholat. Yang pertama, yajibu 'alaiha an tatahhara minan najasati ad-dami wa ghairihi. Wajib hukumnya bagi orang yang istihadah maupun yang memiliki penyakit salisil baul atau orang yang dalam keadaan tidak normal seperti itu, daimil hadas maksudnya. Wajib hukumnya membersihkan terlebih dahulu najisnya ya. Apabila dia itu berupa darah, hilangkan, bersihkan dulu darahnya. Nah, itu apakah kalau dia itu berbentuk kencing misalnya, orang selalu keluar aja kencingnya, bersihkan dulu kencingnya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, yajibu 'alaiha al-haswu fi mawdi'i khurujid dami biqutnin aw nahwihi. Wajib hukumnya mengasih suatu kapas ya, mana tempat keluar darahnya tersebut. Tempat keluarnya itu harus dikasihlah kapas ya, ditutuplah, disumpel di sana, seperti itulah, disumpel. Atau orang yang salisil baul pun juga seperti itu kewajiban yang pertama. Illa idza kanat tata'adza, kecuali dia itu gak mampu, sakit seandainya nggak mampu, atau kecuali dia itu dalam keadaan puasa, takut kalau dimasukkan kapasnya itu ke tempat keluar darahnya itu batal puasanya, seperti itu. Maka kalau seperti itu boleh hukumnya ditembel saja, caranya seperti itu. Setelah dibersihkan, kemudian yang kedua disengsengin, apa bahasanya ya, dimasukkan. Kalau tidak bisa disengsengin itu dimasukkan, baru bisa dengan cara ditembel dengan hansaplas seperti itu misalnya. Itu baru bisa seperti itu. Kemudian setelah ditembel atau dimasukkan kapas supaya tidak keluar maksudnya najisnya itu, maka baru langkah yang ketiga, yajibu 'alaiha al-mubadiratu ba'da dzalika bil wudu'i. Wajib hukumnya dia itu menyegerakan untuk berwudu, wajib. Berarti nggak boleh tunda-tunda. Setelah ditembel misalnya masak dulu, nggak boleh. Harus segera dia itu berwudu. Nah, seperti itu. Wa syartuhu an yakuna ba'da dukhulil waqti. Syaratnya dia itu melakukan seperti itu harus sudah masuk waktu. Nah, berarti kalau sebelum masuk waktu berarti nggak boleh. Assalatu wassalamu alaik, dia itu mengerjakan seperti itu. Nah, belum sah karena belum masuk waktu. Nah, syaratnya harus sudah masuk waktu. Allahu Akbar, baru dia itu melakukan seperti itu, bersihkan, kemudian ditembel dengan kapas seperti tadi itulah. Nah, harus segera dia itu. Nah, wal muwalatu fihi, dan muwalat itu artinya beruntun ya, tidak ada spasi yang menyelangi pekerjaan tersebut, seperti contoh tadi itulah ya. Setelah nembel itu dia itu masih melanjutkan masak dulu misalnya, itu udah batal lah, ulangi harus dari pertama, seperti itulah. Kemudian setelah itu yang keempat, langkah yang keempat adalah yajibu 'alaiha al-mubadiratu ila sholati.
wajib hukumnya dia itu menyegerakan untuk melakukan sholat. Nah setelah wudhu baru itu wajib hukumnya menyegerakan untuk sholat, nggak boleh yang lain-lain mengerjakan yang lain. Fala yajuzu takhiruha, tidak boleh mentakhirkan sholatnya. Nah karena dia itu termasuk bersuci dalam keadaan darurat, tidak normal seperti itulah. Illa idza kana takhiru limaslahatis sholati, kecuali mentakhirkan sholat itu karena dengan sebab hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Seperti apa misalnya keijabatil muadzini, seperti menjawab orang azan misalnya. Nah setelah wudhu misalnya Allahu Akbar, kita menjawab orang azan, menunggu dulu. Itu nggak apa-apa, itu namanya pekerjaan yang ada kaitannya dengan sholat namanya itu. Wa nafilatin qobliyatin, begitu juga mengerjakan sunnah qobliyah misalnya, itu nggak apa-apa, itu termasuk maslahat sholat namanya. Wandidari jamaatin, atau menunggu jamaah, kita mau sholat jamaah misalnya, kita menunggu orang masih amal-amalan lah, nah seperti itu kita masih menunggu, itu nggak apa-apa. Jadi apabila pekerjaannya itu tidak ada kaitannya dengan sholat, seperti tadi dikatakan masih masak dulu, masih goreng kerupuk dulu, itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, maka apabila yang ada kaitannya dengan sholat itu enggak apa-apa. Apabila tidak ada kaitannya dengan sholat, maka ya harus diulangi lagi seperti itu. Nah itulah langkah yang pertama adalah bersihkan terlebih dahulu najisnya. Kemudian yang kedua adalah tutup dengan kapas. Jadi masukkan dulu kapas itu ya kalau nggak bisa karena sakit atau dia berpuasa, baru boleh ditempel caranya. Pakai apa? Kayak misalnya handaplas, pakai seperti itulah. Kemudian yang ketiga wajib menyegerakan untuk wudhu. Nah itu yang ketiga langkahnya, wajib menyegerakan untuk wudhu, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir yang keempat, wajib menyegerakan untuk sholat, seperti itu. Itulah langkah-langkah yang kita harus kerjakan bagi orang yang tidak dalam keadaan normal, dalam artian bersuci dalam keadaan darurat, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.